sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan kajian rutin kita, kajian tahsinul Quran, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-13. Sebelum memasuki bab yang ke-13, bab yang ke-12 kemarin sudah dikirim videonya. Apakah sudah diulang? Ayat yang jarang didengar. Itu videonya dikirim itu kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu videonya itu. Jadi bacaan yang jarang didengar sudah dihapus ya. Bacaan yang jarang didengar yang pertama itu adalah imalah. Imalah itu apa? Imalah itu bunyi E, antara A dan I, tengah-tengahnya E. Nah, Bismillahi majriha. Nah, itu mudah imalah. Yang kedua ada namanya ismam. Ismam itu apa? Isyarat maju bibir. La ta'manna, ya. La ta'manna, lebar maju lebar. Manna. Dan yang terakhir adalah tashil. Adanya 2 hamzah, tapi hamzah yang kedua tidak dibaca, tidak jelas. Dibaca tidak jelas, ya. Hamzah kedua dibaca tidak jelas. Jami. Jami. Kira-kira dekat dilatih Pak di video itu. Ada diulang? Gak sempat. Atau mau diulang sekarang? Ada yang belum baca kemarin? Sempat sekali dengar. Sempat sekali dengar, sekali saja. Belum sempat. Jami. Bismillahi atau yang pertama itu imalah majreha, yang kedua ismam, man la ta'manna, dan yang ketiga taslim. Jami. Jami. Bukan jami. Apa ada yang coba lagi? Coba lagi. Udah bisa. Berarti sudah latihan. Jami. Ismam. La ta'manna. Iya, itu udah latihan. Ibu-ibu ada yang mau coba? Yuk, yang kemarin ketawa-ketawa. Siapa itu? Nah, coba. Lata coba. Tasdilnya tasdil jangan jadi masih tadi. Jadi ada videonya dikirim, dengarkan baru dipraktekkan itu. Dengarkan dipraktekkan. Oke, baik. Kita kali ini masuk bab yang ke-13, namanya hukum ro. Hukum ro. Jadi hukum ro ini aslinya ada 2. Satu dia dibaca tebal atau bulat, satu dibaca tipis atau lebar. Tetapi nanti ditambah satu hukum lagi, dia boleh dibaca tebal ataupun tipis. Hukum ro.
pertama tebal. Tebal alias bulat. Satu, dua, tiga, empat, berkamuan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi yang tebal ini yang tipis. Tipis alias roknya dilebarkan. Satu, dua, tiga, empat. Sudah. Baru yang ini yang terakhir boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Boleh tebal, boleh tipis. Satu, dua. Nah, yang tebal, yang bulat, maksud bulat ini bunyinya pasti O. Itu ada 8. Yang tipis dia dibaca lebar I. Itu ada 4. Yang boleh dibaca tebal tipis, maksudnya boleh tebal boleh tipis, itu ada 2. Kesimpulannya 8 bagi separuh 4 bagi separuh 2. 8, 4, 2. Saya tulis dulu, nanti baru kita buat rumusnya. Saya tulis dulu, mudah kita ingat. Yang pertama, apabila rohnya berbaris fathah. Rohnya berbaris fathah. Contohnya 1, 2, 3. Rohnya berbaris fathah. Kalau dia dibaca tebal berarti bunyi bulat. Ro, nggak boleh dibaca ra. Ro, ro, Ramadan. Yang kedua, rohnya sukun, sebelumnya fathah. Contohnya adalah rohnya sukun, sebelumnya fathah. Contohnya rapat kali ya. Tidak nih. Akbar, rohnya sukun, sebelumnya fathah. Yang ketiga, rohnya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Rohnya sukun, sebelumnya fathah. Contohnya
Roknya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Maaf ya, di sini mungkin kelihatannya kecil ya dari sana, supaya muat ini. Baru yang keempat, roknya doma. Roknya doma, roknya sukun, sebelumnya doma, roknya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya doma. Nah, ini contohnya adalah kafaru. Terus yang kedua, roknya sukun, sebelumnya doma. Contohnya adalah roknya sukun, sebelumnya doma. Roknya sukun, sebelumnya doma. Dan yang ketiga, roknya sukun, sebelumnya doma. Roknya sukun, sebelumnya doma. Yang pertama contohnya Ramadan, yang kedua akbar, yang ketiga wal asr, yang keempat kafaru, yang kelima Quran, yang keenam khusr. Terlalu lambat kayaknya ya. Baru yang ketujuh, rohnya sukun, sebelumnya hamzah wasol, hamzah yang tak punya baris. Hamzah yang tak punya baris. Contohnya irji'u. Yang ke-8, rohnya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istilah yang bukan kasroh, huruf bulat. Huruf bulat ada berapa kemarin? Ada 8. Ini huruf bulat bukan kasroh. Huruf bulat bukan kasroh. Contohnya adalah huruf bulat yang bukan kasroh. Dan mirsad. Nah, 6 pertama mudah kita ingat. 6 pertama. Bagaimana? Roh tebal maksudnya bunyinya itu bulat, bunyinya pasti O. Ingat aja O, gak boleh bunyinya A. O. Pertama, roh baris atas, roh fathah. Contohnya Ramadan, gak boleh dibaca Ramadan. Ramadan. Sama-sama Ramadan. Sebentar lagi bulan. Jangan
bulan Ramadan, Ramadan. Yang kedua, sukun sebelumnya fathah. Nah, berarti bunyinya bulat juga. Jangan dibaca lebar, bar, tapi bulat. Akdal. Sama-sama. Akdal. Bunyinya bulat. Jangan Allahu Akbar lebar. Allahu Akbar. Yang ketiga, sukun fathah. Contohnya wal bulat, pasti bulat. Wal asr, wal fajr. Gak boleh wal as, itu gak ada sama sekali rohnya. Atau wal asr lebar, dia harus bulat. Wal asr. Cara mengingatnya bagaimana Ustaz? Mudah. Fathah, sukun fathah, sukun fathah, fathah, sukun fathah, sukun fathah. Mana fathah? Ini sukun fathah, sukun fathah, sukun fathah, sukun fathah. Nah, sehingga Ramadan, Akbar, wal asr sama bunyinya. Bulat. Yang keempat, 5, 6 sama juga. Doma, sukun doma, sukun doma. Doma contohnya bunyinya kafaru. Gak boleh bunyinya kafari. Gak boleh. Tapi agak bulat. Kafaru, ru. Jangan gitu halus. Itu tipis. Jangan. Tapi bulat. Dia mau bilangkan tapi tidak terlalu kafaru. Gak boleh juga kafaru. Gak boleh kafaru. Nah, doma ya. Baru sekarang sukun doma. Gak boleh dibaca tapi bulat. Sama-sama. Nah, yang keenam, sukun doma. Nah, sukun doma. Sukun doma. Gak boleh dibaca khus atau khusel, tapi bunyi pula khusel. Nah, 6 pertama ini sudah kita ingat. Fathah, sukun fathah, sukun fathah, doma, sukun doma, sukun doma. Ustaz, kami susah ingatnya. Ya udah, ingat 2 huruf saja. Kalau ada roh itu fathah atau doma, rohnya fathah, baris kan cuma ada 3. Baris fathah, baris kasroh, baris doma. Kalau diambil sama fathah dan doma, berarti itu tebal alias bulat. Tapi kalau diambil kasroh, nanti di sini 3 jadinya. Baris fathah, kasroh, doma. Kasroh nanti di sini. Nah, yang perlu kita ingat, fathah dan doma beserta kawan-kawannya, baik itu fathah sukun fathah maupun fathah sukun fathah, doma sukun doma, sukun doma, itu kan kawan-kawannya aja. Maka bunyinya kalau mengandung dia bunyi fathah, mengandung bunyi doma, maka bunyinya mesti bulat. Nah, yang keenam, yang ketujuh. Nah, ketujuh ini agak langka dikit. Dia bilang ada rohnya sukun. Sebelumnya alif yang tak punya baris. Tidak ada barisnya, tidak ada baris atas, baris bawah, baris depan, dinamakan hamzah wasol. Hamzah wasol ini alif yang tak punya baris. Maka dibaca jangan il, tapi bulat langsung. Il, langsung bulat. Nah ya, ini ada tapi tidak banyak dalam Quran. Baru yang ini semuanya ngambil dari ujung nih, dari ujung fathah, sukun fathah, sukun fathah, doma, sukun doma. Ini pun sukun, hamzah wasol. Ini ngambilnya dari tengah. Ngambilnya dia dari tengah. Rohnya sukun, sebelumnya kasroh,
setelah ro huruf bulat yang bukan kasroh. Roknya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf bulat. Sod kan huruf bulat. Huruf bulat bukan kasroh. Nah, baris atas dia. Maka bunyinya harus bulat, jangan dibaca mir, tapi langsung bulat. Miu, miu, sod. Yang mau kita bahas bunyi rohnya, jangan mir. Miu, miu, sod. Itu cara ingatnya, ya. Fathah, sukun, fathah, sukun, sukun, fathah, domah, sukun, domah, sukun, sukun, domah. Dan ini bonus saja. Habis itu, nah ini bunyinya berarti bulat alias tebal. Sekarang kita masuk bunyinya tipis. Tipis itu sama juga, berarti kasroh. Kasroh. Bagaimana rumusnya? Sama. Fathah, sukun, fathah, fathah, sukun, fathah, sukun, sukun, fathah. Berarti di sini kasroh, sukun, kasroh, sukun, sukun, kasroh. Nah, udah ingatnya. Nah, itu dia. Kasroh, sukun, kasroh, sukun, sukun, kasroh. Nah, yang keempat nanti lain sendiri. Contohnya kita buat yang baris kasroh. Nama orang baik Ridwan. Itu penjaga penjaga surga ya, penjaganya orang-orang baik. Nah, ada namanya orang di sini? Belum lagi ditulis. Karim. Ini nggak boleh bunyinya bulat. Kau, tapi harus lebar. Ingat, tipis berarti lebar. Karim. Lebar kan? Karim. Jangan dibaca Karim. Karim. Ini bunyinya re. Jadi imalah. Karim. Kenapa jadi Karim? Harus lebar. Karim. Nah, itu nama orang baik. Kasroh. Sekarang sukun kasroh. Sukun kasroh, nama orang tak baik. Berani bilang ribuan lagi? Sekarang nama orang tak baik. Siapa kira-kira? Jelek. Jelek. Nah, sukun kasroh. Jangan dibaca fir. Itu dah E bunyinya. Lebarkan. Satu orang baik, satu orang tak baik. Nah, yang ketiga sukun kasroh. Ya. Pokoknya kalau kasroh lebarkan. Sekarang sukun kasroh. Contohnya adalah sukun kasroh. Sukun kasroh. Ini jangan dibaca jangan dibaca hijau, tapi langsung lebarkan. Hijau. Dah. Kasroh, sukun kasroh, sukun kasroh. Yang keempatnya agak beda. Nah, yang mana beda? 7, 8 ini kan gak bisa kita hafal. Sama yang keempat ini juga gak bisa kita hafal. Apa dia? Ro sukun, sebelumnya ada yaklin. Yaklin itu apa? Ya yang sukun, sebelumnya baris atas. Ini namanya yaklin. Yaklin. Ro ya yang sukun sebelumnya fathah. Apa contohnya? Contohnya
Roknya sukun, sebelumnya ya lin. Ya lin. Kaifa haluk? Jangan dibaca khoyyum, jangan bulat khoyyum. Tapi karena yakin itu lembut, maka khoyin. Kaifa haluk? Ana bi khoyin. Kesimpulannya, roh itu kalau tidak bunyinya bulat atau bunyinya lebar. Bulat itu kapan? Tatkala fathah dan domah beserta kawan-kawannya. Kapan dibaca lebar? Tatkala kasrah. Udah, sama kayak lafaz Allah kan. Jadi karib, hinam, hijr. Jangan karib, fir'aun, hijau. Jangan karib, hinam, hijr, khoyim. Pokoknya lebar. Dan habis. Sebenarnya sampai sini. Cuma ditambah lagi. Yang ditambah ini maksudnya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, disinilah pembuktian untuk kita bisa tidaknya. Nah, nomor satunya mirip sama nomor 8, yaitu rohnya sukun. Rohnya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf bulat kasroh. Kalau itu kan huruf bulat bukan kasroh. Ini huruf bulat kasroh. Huruf bulatnya kasroh. Huruf bulat kasroh. Nah, rohnya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf bulat yang kasroh. Maka boleh dibaca 2. Contohnya adalah rohnya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf bulat kasroh. Boleh dibaca tebal, bulat, fium, qim. Boleh juga dibaca tipis, qim, qim. Sama-sama, fium, yang tebal dulu, fium, qim. Boleh dibaca tipis, qim, qim. Nah, tapi ini sama aja dengan sebelumnya. Yang penting kita ingat baris 3, ya kan? Atas, kasroh, domah. Kalau dimakan fathah dan atas dan domah, berarti dia bulat. Kalau dimakan kasroh, berarti lebar. Udah itu aja. Nah, yang kedua, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, yaitu kalau ada rohnya sukun, sebelumnya huruf bulat sukun. Huruf bulat sukun. Huruf bulat sukun, sebelumnya kasroh. Rohnya sukun, sebelumnya huruf bulat sukun, sebelumnya kasroh. Contohnya huruf bulat sukun, rohnya sukun, sebelumnya huruf bulat sukun, sebelumnya kasroh. Boleh dibaca misau, boleh juga dibaca misir. Atau satu lagi lah. Atau satu lagi misalnya contohnya huruf qaf.
Yang keduanya huruf bulat sukun. Yang ketiga ro. Boleh dibaca kito, boleh dibaca kita. Nah, inilah dia hukum ro. Ya. Sama-sama kita baca lagi dari awal. Ya. Yang fathah dulu, fathah. Maksudnya fathah ini baris atas. Ramadan. Sukun fathah akbar. Jangan dibaca akbar. Ya. Bulat. Kalau dia fathah bulat. Sukun fathah wal asr. Sekarang doma kafaru. Sukun doma Qur'an. Sukun doma khusr. Baru sukun hamzah wasal irji'u. Nah, roh sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf bulat yang bukan kasroh. Mirsad. Nah, dah ini yang bulat. Sekarang yang tipis kasroh karim. Jangan dibaca karim, jangan karim, jangan karim lebar. Karimah. Jangan dibaca maaf Ridwan, enggak boleh Ridwan. Ri kan kasroh. Ridwan. Nah, sukun kasroh ya. Fir'aun. Nah, sukun kasroh hijr. Nah, sukun yakin khair. Nah, ini yang tipis. Ini boleh dibaca tebal tipis ya. Contohnya firqin. Yang lebarnya, yang tipisnya firqin. Nah, yang keduanya misal. Kita. Saya mau nanya, ujung pandang. Ini dibaca Makassar atau Makassar? Makassar atau Makassar? Kenapa Makassar? Karena rohnya sukun, sebelumnya fathah. Mana dia? Yang kedua. Makassar. Jadi kalau orang bilang Makassar, kalau seandainya di Quran, kan itu bukan bahasa Quran. Mau kemana? Mau ke Makassar. Terlalu fasih. Oke, gak usah jauh-jauh lah, di sini aja banyak. Ke pasar sana. Tunggu. Ini rohnya sukun, sebelumnya fathah, sebelumnya doma. Ini masuk yang mana ini? Apakah gusel ataukah wusel? Dia masuk yang mana nih? Ingat aja kalau kita lupa, ini ada kasroh enggak? Enggak ada kasroh sama sekali. Kalau enggak ada kasroh, berarti dia masuknya doma. Sama ini deh. Berarti kemana? Mau kemana besok? Ke Kusel. Kadang kita lupa, jauh-jauh ke pasar. Nama kota kita sendiri di sini. Nah, kita bilang tanah. Seharusnya taruh minuman. Taruh. Nah, taruh. Alam taruh, jangan alam tara. Ara aital ladhi, jangan ara aital ladhi. Aro. Kan
Kenapa aro? Karena baris atas. Ingat aja, baris atas beserta teman-temannya, baris domah beserta teman-temannya, bunyinya bulat. Baris kasroh beserta teman-temannya, bunyinya lebar. Aro'ai, jangan arahai. Ada yang punya astagfirullah. Ada astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Nah, inilah hukum roh. Ya. Fathah, sukun fathah, sukun fathah, domah, sukun domah, sukun domah. Sukun hamzah wasal, sukun kasrah setelahnya huruf bulat yang bukan kasrah. Kasrah, sukun kasrah, sukun kasrah, sukun yakin. Nah, baru sukun kasrah setelah huruf bulat kasrah, dan sukun sebelumnya huruf bulat sukun, sebelumnya kasrah. Nah, jadi roh dalam Quran tidak ada roh yang tengah-tengah. Ingat, kesimpulannya dalam membaca Quran tidak ada roh yang tengah-tengah. Kalau dia tidak bunyinya bulat, maka bunyinya lebar. Bimusoi, ti atau tiu, ti. Nah, lebar ya. Kenapa? Karena kasroh. Masih ada waktu kita? Masih. Ayo kita cari roh sekarang. Hukum roh. Ya, ingat roh tidak ada yang tengah. Nah, kalau tidak bulat maka lebar. Halaman berapa? Ayat berapa? Ayat 20. Nah, kita cari roh di sini. Nah, coba ayat 20 itu qadir atau qadir? Qadir atau qadir atau qadir? Qadir. Lebar. Kenapa lebar? Rohnya jadi sukun, ya-nya sukun, sebelumnya kasroh. Nah, qadir, jangan qadir. Saya ingin qadir. Kenapa qadir? Oke, kita masuk ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya panjang pendeknya kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 5. Yang pertama yang panjang ya ada alifnya.
ada benderanya, ya. Alif ya ayyuhan nas, nanya panjang kedua, karena ha yang kedua itu batal panjang. Ya ayyuhan nas, dua. Su'budu, yunya tiga. Rabbakumul ladzi, empat. Khalaqakum walladzi, lima. Min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti berapa banyaknya? 6 ya. Panjangnya 6. Panjangnya 6. Panjangnya 6. Nah, sekarang kita masuk lagi di mana? Di ayat setelahnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa. Kalau dia tanwin an, contoh, ya, misalnya binaan, binaan. Kalau dia tanwin an, dia kalau wakof hilang satu barisnya dan tetap panjang. Binaan, 2 rokat. Tapi kalau dia bukan tanwin an, misalkan dia tanwin in, atau tanwin un, atau a, atau i, atau u, pokoknya selain am, kalau dia wakof langsung mati. Bina. Nah, saya ulang sekali lagi. Misalnya dia tanwin in, kalau wakof bina mati. Kalau tanwin un, bina mati juga. Atau dia baris A, misalnya bina mati juga. Atau baris bawah, bina mati juga. Atau baris domaya, bina mati juga. Yang dia bisa hidup hanya satu keadaan, kalau baris atas saja, dan itu panjangnya 2 harokat. Bina sama juga. Nama ini, nama masjidnya lah. Saya buat nisaku, nisa mati. Atau i, nisa mati juga. Atau a, nisa mati juga. Atau in, nisa. Atau un, nisa, kecuali dia a. Nisa jadi di sini ada berapa rohnya? Ada 2. Alladzi ja'ala lakumul. Di situ bunyinya ulang. Yang kedua, atbau, berarti au. Jangan dibaca ar. Au, to, firo, jangan kira, firo. Syawwas sama abina. Sampai sini dulu. InsyaAllah besok disambung lagi ya. Ayat 22. Semoga Allah memberi pemahaman atas apa yang kita pelajari. InsyaAllah kita sambung besok lagi. Ditutup dengan para majelis. Subhanallah wa bihamdihi.